Halo, selamat pagi semuanya. Semoga semua masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat belajar. Jadi, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan hari ini berjalan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Silahkan kalian nyalakan dulu videonya. Jadi, Mister akan mengecek kelengkapan atribut apakah kalian sudah menggunakan seragam sekolah atau tidak. Untuk absensi silahkan mengisi formulir yang ada di Google Form dan linknya tersedia di LKPD yang sudah Mister bagikan. Untuk bahan persepsi, Mister akan mengingatkan kembali mengenai materi SMP yang sudah pernah dipelajari. Nah, untuk lebih jelasnya perhatikan slide berikut. Oke, pada slide berikut diberikan suatu permasalahan dan pemecahannya. Nah, di antara kalian, adakah yang masih ingat kira-kira ini termasuk materi apa? Ya, Ipan, silahkan. Persamaan linear dua variabel. Ya, betul sekali. Jadi, ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini akan menjadi petunjuk sedikit untuk kita mempelajari sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau waktu SMP kita mempelajari sistem persamaan linear 2 variabel, jadi untuk SMA kelas 10 ini kita meningkat sedikit yang awalnya 2 variabel menjadi 3 variabel. Apakah dalam menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel itu penyelesaiannya mirip dengan 2 variabel? Mungkin, nanti kita akan pelajari lebih dalam lagi. Nah, untuk itu langsung saja kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Jadi, hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, untuk mengkonstruksi permasalahan ke dalam bentuk SPLTV. Kemudian yang kedua adalah kita mampu menentukan himpunan penyelesaian dari SPLTV. Nah, yang terakhir ini untuk kehidupan kita sehari-hari, pemanfaatannya yaitu bagaimana menyelesaikan permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan SPLTV. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya membahas satu saja, yaitu di pertemuan pertama ini kita mempelajari mengenai bagaimana mengkonstruksi permasalahan ke dalam bentuk SPLTV. Apa saja yang kita pelajari dalam mengkonstruksi permasalahan ke dalam bentuk SPLTV? Ada 3. Yang pertama, kita akan belajar bagaimana mengkonstruksi persamaan linear 3 variabel. Kemudian yang kedua adalah kita belajar bagaimana mengkonstruksi sistem persamaan linear 3 variabel. Dan yang terakhir adalah kita belajar bagaimana mengkonstruksi permasalahan kontekstual ke dalam bentuk SPLTV. Kegiatan pembelajaran kali ini menggunakan model problem based learning. Jadi, di sini Mister berikan 3 buah permasalahan sesuai dengan indikator yang sudah Mister sediakan tadi. Sesuai dengan kelompok yang sudah Mister berikan, silahkan kalian mendiskusikan permasalahan tersebut yang Mister tuangkan dalam bentuk LKPD yang sudah kalian download tadi. Nah, kemudian diskusinya silahkan kalian lakukan menggunakan grup WhatsApp yang sudah Mister minta untuk kalian buat. Kemudian hasil rekamannya kalian boleh screenshot kemudian kirimkan ke Google Classroom kita. Nah, langsung saja Mister akan berikan beberapa bayangan mengenai permasalahannya. Langsung ke permasalahan yang pertama. Nah, ini dia permasalahan pertama kita adalah diberikan 3 buah persamaan, kemudian kuncinya ujung-ujungnya adalah diminta menentukan apakah persamaan berikut merupakan
persamaan linear 3 variabel. Kemudian kita buat kesimpulannya. Lanjut ke permasalahan kedua, berikan sistem persamaan, kemudian dari ketiga sistem persamaan tersebut yang mana yang termasuk ke dalam SPLTV dan mana yang bukan. Kemudian setelah selesai berdiskusi, kita lanjutkan ke kesimpulan. Nah, permasalahan ketiga, Mister akan tayangkan dalam bentuk video. Jadi videonya boleh dicermati seperti berikut. Halo, ini adalah Pak Komang. Ia adalah seorang pembuat ukiran kayu. Kesehariannya, Pak Komang dibantu oleh kedua orang anaknya, yaitu Putu dan Made. Nah, suatu ketika Pak Komang mendapatkan sebuah pesanan untuk membuat sebuah pintu gebyok agar dapat diselesaikan dalam waktu 5 bulan. Nah, jika Pak Komang bekerja bersama Putu, maka dapat selesai dalam 7 bulan. Sedangkan jika Pak Komang bekerja bersama Made, itu akan selesai dalam waktu 6 bulan. Sedangkan jika Putu dan Made saja bekerja bersama, maka akan selesai dalam waktu 8 bulan. Nah, dari video permasalahan tersebut, pertanyaannya adalah tentukan sistem persamaan yang dapat dibentuk dari permasalahan tersebut. Kemudian tunjukkan bahwa memang benar bahwa sistem persamaan tersebut merupakan SPLTV atau tidak. Kemudian kita akan buat kesimpulan. Nah, di sini setiap permasalahan tersebut silakan didiskusikan dalam kelompok. Kemudian Mister akan berikan waktu untuk berdiskusi kurang lebih setiap soal itu adalah 10 menit. Jadi Mister berikan waktu diskusi total 30 menit untuk tiap kelompok. Kemudian nanti Mister akan presentasikan salah satu pekerjaan dari kelompok masing-masing. Kemudian nanti kita akan tanya jawab di sana. Baik, itu saja pembukaan dari Mister. Nah, silahkan berdiskusi. Nah, ini merupakan LKPD dari kelompoknya Doni, Heidi dan Rahel. Kita bahas yang permasalahan pertama. Jadi di sini Doni dan teman-temannya kelompok 1 menjawab bahwa ada pertanyaan nggak dari kelompok lain atau yang ingin menanggapi? Mister, persilakan. Ada pertanyaan, Mister, buat kelompoknya Doni. Oke, silakan Ivan, terima kasih. Silakan bertanya. Itu Mister, Don, kenapa kok itu yang persamaan 2 sama persamaan 3 kan sama-sama 3 variabelnya? Kok yang persamaan 2 tuh nggak termasuk PLTV? Ya, kelompok 1 mungkin silakan, ada yang mewakili untuk menjawab, silakan. Oke, Van, makasih buat pertanyaannya. Jadi kenapa dia nggak masuk ini? Soalnya karena meskipun dia ada 3 variabel, tapi persamaan yang kedua tuh dia nggak linear, Van. Soalnya dia ada variabel yang pangkatnya ada 2. Jadi pada kesimpulan ini coba kita cek, tuliskan ciri-ciri suatu persamaan agar termasuk persamaan linear 3 variabel. Harus ada variabel. Nah, mungkin ini kurang ya. Maksudnya di sini harusnya karena disebut linear 3 variabel, bukan harus ada variabel, tapi harus ada yang tahu? 3 variabel, yang benar. Iya, yang benar adalah harus ada 3 variabel. Oke, itu yang pertama ciri-cirinya. Sebagai penutup, kita akan mengerjakan latihan post-test yang sudah tersedia di LKPD. Silahkan klik link yang ada di sana dan dikerjakan. Waktu mengerjakan maksimal 20 menit. Ya, waktu mengerjakan sudah selesai. Silahkan disetorkan, di-upload filenya. Kemudian untuk pembelajaran hari ini langsung Mister tutup dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Ya, selesai. Nah, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Terima kasih.